Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Erik dan rekan-rekan, kapanpun kalian menonton video ini. Sebelum kita masuk ke inti video pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Muhammad Dafa Ayasi Nugraha dengan NIM 10404240084 dari kelas AB 4809. Di video ini saya ingin membahas pengalaman dan pendapat jujur saya tentang pembelajaran LTK, baik yang konvensional maupun digital, serta bagaimana sih mata kuliah itu berperan dalam perencanaan finansial dan investasi, baik keuangan pribadi maupun dalam bisnis. Dan selain itu juga saya ingin menyampaikan pendapat pribadi jujur saya selama pembelajaran untuk pengajar, yaitu Bapak Erik selaku dosen pengampu LTK atau Lembaga Teknologi Keuangan atau yang biasa kita sebut fintech. Nah, yang pertama kita akan membahas manfaat lembaga teknologi konvensional. Nah, menurut saya pembelajaran lembaga teknologi keuangan secara konvensional itu memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam membangun dasar logika keuangan. Nah, proses ini itu merupakan pencatatan manual, membuat kita tuh benar-benar memahami alur transaksi, bukan hanya sekedar input angka saja. Dan yang kedua itu melatih kita dalam ketelitian dan kedisiplinan. Nah, kesalahan kecil itu langsung terasa dampaknya sehingga kita terbiasa lebih teliti dalam mengelola keuangan. Dan yang ketiga itu relevan untuk perencanaan finansial pribadi. Nah, dari lembaga teknologi ini konvensional tuh saya belajar mengatur pemasukan, pengeluaran, dan memahami posisi keuangan secara nyata yang bisa diterapkan dalam mengelola keuangan kita sehari-hari. Yang kedua, kita akan membahas manfaat LTK digital. Nah, sementara itu, LTK berbasis digital itu memberikan manfaat yang sangat terasa, terutama untuk dunia modern. Nah, itu akan membuat kita tuh lebih efisien dan praktis untuk proses pencatatan, laporan, hingga analisis keuangan. Itu bisa dilakukan lebih cepat. Dan yang kedua, mendukung pengambilan keputusan investasi. Data keuangan tersaji rapi dan real time sehingga memudahkan analisis sebelum mengambil keputusan, baik pribadi maupun dalam bisnis. Yang ketiga, itu sangat relevan untuk dunia kerja dan usaha. Nah, hampir semua bisnis pada saat ini itu menggunakan sistem digital. Jadi, pembelajaran ini benar-benar menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi kondisi nyata di dunia yang akan datang nanti. Nah, dan yang ketiga, ini peran LTK untuk investasi pribadi dan bisnis. Nah, dari yang saya pelajari di mata kuliah LTK ini, saya belajar bahwa investasi itu bukan hanya sekedar menanam modal, tapi juga memahami kondisi keuangan kita tuh sebelum berinvestasi, dan mengukur resiko dan kemampuan finansial kita, dan menilai nih apakah suatu keputusan investasi itu menguntungkan atau tidak gitu. Nah, baik metode konvensional maupun digital itu sama-sama penting karena yang satu membentuk pemahaman dasar dan yang lain mendukung kecepatan serta akurasi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir untuk masukan kepada dosen pengampu LTK yaitu Bapak Erik, mungkin sedikit masukan dari saya, mohon maaf ya Pak sebelumnya. Mungkin saat Bapak menjelaskan materi, menurut saya pribadi gitu ya, Bapak mungkin terlalu cepat untuk menjelaskan. Untuk kombinasi antara Indo dan Inggris mungkin gak masalah gitu ya Pak, cuman untuk pas Bapak menyampaikan gitu mungkin terlalu cepat gitu. Jadi saya kadang harus nanya 2 kali ke teman apa yang Bapak sampaikan gitu. Habis itu selebihnya tidak ada masukan apa-apa lagi sih Pak. Mungkin itu aja dari cara Bapak bicara ngomong, mungkin bisa jangan terlalu cepat gitu. Dan selebihnya saya ingin berterima kasih dan mohon maaf apabila selama proses pembelajaran saya ada melakukan kesalahan. Serta saya juga ingin berterima kasih Bapak telah sabar, telah mengajarkan banyak hal tentang apa itu kedisiplinan, bagaimana cara kita disiplin, dan disitu saya mengetahui betapa berharganya waktu. Dan itu saya mendapatkan dari Bapak bahwa waktu itu seberharga itu gitu. Jadi saya berterima kasih. Mungkin cukup video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.